Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, pemirsa yang kami hormati rahimakumullah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari yang mulia ini, hari Jumat 20 Rabiul Awal tahun 1441 Hijriah. Kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga terlimpah junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya dan semua umatnya yang berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau sampai hari akhir kelak, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan yang mulia ini kita akan memulai mengkaji, membahas satu kitab dari Turas al-Islami yang dikarang oleh seorang ulama besar, Ibnu Taimiyah, dengan kitabnya Fi Tazkiyatin Nafs. Dipilihnya kitab ini sebagai bahan kajian kita semuanya setidaknya ada 4 alasan. Pemirsa yang berbahagia, dipilihnya kitab Fi Tazkiyatin Nafs karya beliau sebagai bahan kajian kita pada kesempatan kali ini setidaknya ada 4 alasan. Alasan yang pertama, kenapa kitab ini dipilih sebagai bahan kajian kita semua? Karena penulis kitab ini seorang ulama besar yang dikenal sangat pakar di dalam berbagai disiplin ilmu. Beliau tidak hanya pakar dalam ilmu agama, namun beliau juga pakar dalam ilmu mantik, ilmu filsafat, ilmu peperangan, perniagaan dan sebagainya. Beliau termasuk di antara ulama yang sangat jenius dan menguasai berbagai bidang ilmu. Itu alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua, mengapa kita memilih kitab ini sebagai bahan kajian kita? Karena latar belakang kesolihan beliau rahimahullah ta'ala, itu Ibnu Taimiyah. Nama lengkap beliau adalah Abdul Abbas Ahmad Ibni Abdul Halim Ibnu Taimiyah Al-Harrani. Baik musuh, lawan maupun kawan mengakui kesolehan beliau, termasuk kezuhudan beliau, kewaraan dan sifat-sifat orang soleh dan ulama melekat dalam diri beliau. Dan ini menurun dari kakeknya, bapak kakeknya, terus sampai ke atas 5 generasi nenek moyang beliau, dikenal sebagai ulama-ulama besar yang memiliki karya-karya yang monumental dan memiliki kesolehan yang dikenal oleh umat. Para pemirsa yang berbahagia, kemudian alasan yang ketiga, mengapa kita memilih kitab Fi Tazkiyatin Nafs dalam kajian kita kali ini? Dikarenakan kondisi saat ini dan latar belakang ditulisnya kitab ini pada saat itu insya Allah mirip. Yaitu kenapa? Pada saat ini kaum muslimin dan khususnya kaum muslimin Indonesia sedang dilanda berbagai permasalahan, heterogenitas dan kompleksitas persoalan yang dialami oleh bangsa Indonesia, sehingga satu-satunya jalan agar kita kembali ke petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita kembali mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala melalui kitab-kitab para ulama, melalui Turas al-Islami yang itu sejarah telah berbicara, fakta sejarah telah membuktikan bahwa mereka ini mampu keluar dari permasalahan apapun permasalahannya dengan mereka kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alasan yang keempat, mengapa kita memilih kitab beliau ini sebagai bahan kajian kita? Karena hati beliau. Karena hati beliau yang menulis kitab ini telah didahului oleh serangkaian kegiatan-kegiatan spiritual yang sangat panjang, dan itulah yang menjadi kebiasaan para ulama sebelum mereka menorehkan tulisan di atas kitab,
mereka telah melalui tahapan-tahapan. Mungkin dalam istilah Jawa kita mengenal ada tirakat, sehingga apa yang dihasilkan insya Allah sudah sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Dan kitab ini secara khusus membahas masalah hati, fi tazkiyatin nafas, bagaimana kita mencapai kesempurnaan jiwa, kesempurnaan hati, kebahagiaan yang sempurna dengan cara kita menyempurnakan kualitas hati kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kajian ini akan menjadi sangat penting dan bisa diterima oleh semua kalangan karena kitab ini mengkaji atau dimulai dengan mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan masalah hati. Dan kalau sudah berbicara masalah hati, apapun atribut Anda, apapun golongan kita, apapun organisasi kita, apapun afiliasi sosial kita, kalau sudah hati yang berbicara, maka semuanya akan bisa menerima. Karena pada hakikatnya semua manusia jika ditanya hati nuraninya mesti hanya akan berbicara yang baik-baik saja. Semua hati manusia menghendaki kebaikan, semua hati manusia menghendaki kebahagiaan, semua hati manusia bersih dari suara-suara hawa nafsu syaitoniyah. Maka ketika kita memulai pembicaraan terkait masalah-masalah hati ini, maka insya Allah relatif lebih mudah diterima oleh semua golongan dari kaum muslimin maupun orang-orang yang belum menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang berbahagia, kitab ini sangat sederhana, ditulis oleh seorang ulama besar, Ibnu Taimiyah, hanya berisi sekitar 62 halaman. Insya Allah Ta'ala secara bertahap dan berkelanjutan kita akan berkomitmen untuk mengkaji secara bersama-sama isi dari kitab ini. Kita akan menggali, akan mengkaji kitab ini sebaik-baiknya menurut tuntunan para ulama salaf, ulama terdahulu kita, dan mudah-mudahan dengan itu kita termasuk dari bagian orang-orang yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mengikuti kehendak yang terbaik, sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul quruni qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian orang yang datang setelah mereka, dan orang yang setelah mereka. 3 generasi awal dari umat ini yang diberikan rekomendasi khusus oleh Rasulullah SAW bahwa mereka lah orang-orang yang terbaik dari umat ini, bahkan di atas seluruh manusia. Maka orang yang terbaik adalah orang yang mampu dan mau mengikuti jalan hidup mereka, baik di dunia maupun di akhirat. Mengikuti jalan hidup mereka, cara beragama mereka, cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang Rasul dan mereka pahami dan mereka amalkan. Dan insya Allah itulah sebaik-baik umat, dan kita akan termasuk bagian dari mereka insya Allah Ta'ala. Demikian kajian yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini sebagai muqaddimah pembukaan dari kajian kitab fi tazkiyatin nafsi. Demikianlah kajian kita pada hari ini dalam pembicaraan kitab Faslun fi tazkiyatin nafs karya Ibnu Taimiyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan, rahmat dan istiqomah kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan ilmu yang telah kita peroleh ini dan diberikan husnul khatimah pada akhirnya. Kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan melafadzkan doa kifaratul majlis secara bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kurang dan salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.